Hai teman-teman. Kami di sini akan menjelaskan materi peta panorama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kara Aisyah Putri, kelas 9A, angkatan 10. Nama saya Safa Anindia Nenggrom, kelas 8E, angkatan 11. Nama saya Rafiq Ardian, kelas 8E, angkatan 11. Semoga materinya bisa dipahami ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ardian dari kelas 4 ini. Saya akan menjelaskan tentang peta panorama. Apa sih peta panorama? Peta panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Apa sih alat-alatnya? Alat-alat yang digunakan untuk membuat sketsa adalah: 1. Buku atau kertas. 2. Alat tulis atau pensil dan bolpen. 3. Penggaris. 4. Kompas. 5. Papan atau meja. 6. Alat pembidik. 1. Cari arah menggunakan kompas bidik. Biasanya dalam kisaran derajat, misalnya antara 150 derajat sampai dengan 210 derajat. Jika arahannya diberikan satu sudut, semisal 140 derajat, arah dibuat dengan patokan ditambah 30 derajat dan dikurangi 30 derajat, sehingga menjadi 140 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 170 derajat. Dan 140 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 110 derajat. Jadi arah yang dibuat panorama menjadi antara 110 derajat sampai dengan 170 derajat. 2. Lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Pada bagian atas pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Keterangan garis arsir. Garis arsir miring digunakan untuk pepohonan, semak, dan desa. Arsiran mendatar digunakan untuk batuan, sawah, dan ladang. Semakin objek jauh, arsiran semakin renggang kerapatan garisnya. Untuk pegunungan, gunung, dan bukit, arsiran 5. Setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan berdasarkan jaraknya. Objek yang dekat diberi arsiran yang rapat dan tebal. Objek yang jauh dengan arsiran yang lebih tipis dan jarang. B. Berdasarkan objeknya. Arsiran miring untuk pepohonan, pohon, semak, desa, dan kampung. Untuk arsiran pendatar atau horizontal, untuk bebatuan, sawah, atau ladang. Arsiran mengikuti bentuknya atau bergelombang untuk pegunungan, bukit, atau gunung. 7. Bagi bagian bawah gambar menjadi 3 bagian, dan pada masing-masing bagian bertuliskan. Bagian pertama, tuliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, warti ranting, dan lain-lain. Bagian kedua, tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa, arah besar derajat titik pusat, dan keadaan cuaca. Bagian ketiga, tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Bagian ketiga, tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Setelah kita mengisi lembar jawab, lalu kita beri keterangan. A. Berisikan pohon. B. Berisikan sawah. C. Berisikan gunung. D. Berisikan desa. E. Berisikan semak. Dan F. Berisikan desa atau rumah. Sekian materi panorama dari kami. Saya Khaira
Aisyah Putri, angkatan 10 kelas 9A. Saya Safani Dianingrum, kelas 8E, angkatan 11. Saya Rafiq Ardian, kelas 8E, paling ganteng, angkatan 11. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materinya bisa dipahami. Dan terima kasih